Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, pada kali ini saya akan bahas soal UTS Visma 2 yang kelas B2, ya, yang kelas B2, ini ya, tahun 2020, tahun lalu. Oke, jadi saya akan bahas khusus soal nomor 5 dan 6. Saya akan bahas khusus soal nomor 5 dan 6, ya. Di mana soal nomor 3 dan 4 sudah saya bahas pada video sebelumnya, ya. Yang nomor 1 dan 2 saya rasa tidak perlu bahas, ya. Jadi saya akan bahas nomor 5 dan 6. Sebenarnya nomor 5 dan 6 ini satu topik, ya. Topiknya tentang teorema divergensi. Ya. Jadi pada soal ini, soal tahun lalu ini membuktikan teorema divergensi dari sebuah permukaan bola, ya, seperti itu. Oke, saya bahas nomor 5 terlebih dahulu. Ya. Di sini ada, ya, nomor 5 ini, di sini ada, ya, diketahui sebuah vektor V sebagai berikut, ya, di mana V-nya itu, ya, V-nya ini sama dengan, ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya, dikalikan XI, ya, ditambah YJ ditambah ZK. Seperti itu. Nah, di sini bola ini mempunyai jari-jari 5, ya, dengan persamaan jari-jari, ya, persamaan bola itu di mana X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kurang dari sama dengan 25. Seperti itu. Nah, oke. Oke, selanjutnya maka lebih mudah, ya, kita menyatakan sebuah vektor V ini dari bentuk jari-jarinya seperti itu. Oke. Ya, kita lebih mudah menyatakan ini dari bentuk jari-jarinya, kan? Di sini jari-jarinya sama dengan berapa? Nah, sekarang ya bersama lingkaran itu, ya, bahwa apa namanya, jari-jari, ya, bahwa apa namanya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu harus kurang dari R kuadrat. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa R kuadrat sama dengan 25, artinya R-nya sama dengan 5. Seperti itu. Oke, maka dapat kita simpulkan, ya, bahwa, ya, bahwa elemen yang ini, ya, elemen yang awal ini, ya, ini sama dengan, ya, R kuadrat. Nah, bagaimana dengan elemen yang ini? Ya, nah, kita tahu bahwa nilai R, ya, nilai R itu kan sama dengan, ya, jari-jari itu, ya, merupakan kombinasi dari XI, ya, ditambah YJ ditambah ZK. Nah, ini kan bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi koordinat bolanya ya kita gambarkan dalam koordinat kartesian dalam jari-jarinya. Gitu. Lebih mudah. Nah, ini lebih mudah. Oke, jadi di sini apa namanya? Di sini ada jari-jari R seperti itu. Ya. Nah, ini ada jari-jari R. Nah, ini merupakan kombinasi dari ini. Kalau misalkan ini X, ya, ini Y, ini Z seperti itu. Nah, ini merupakan kombinasi dari, ya, XI dan Y, J, dan ZK seperti itu. Nah, ini kombinasinya seperti ini. Ya, di sini ada ini searah X, terus yang ke atas ini searah Y, yang ke bawah ini yang ke sini searah Z, sehingga R di sini merupakan kombinasi dari XI tambah YJ tambah ZK. ZK seperti itu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa, ya, bahwa ini perhatikan lagi ditambah ZK, ya, yang ini berarti, ya, yang ini kan sama dengan, ya, ini R vektor, ya, seperti itu. Oke, ya sudah, berarti V-nya itu sama dengan berapa? V-nya sama dengan R kuadrat R vektor. Nah, lebih mudah lagi kalau kita nyatakan ini dalam apa namanya, dalam vektor satuan, bahwa R vektor itu, ya, alias vektor itu punya besaran R dan punya arah radial R topi, ya, dia arahnya yang namanya jari-jari arahnya selalu radial.
Ya, sehingga ini bisa menjadi R pangkat 3 R toh seperti itu. Ya kan? Nah, ini definisi vektornya. Nah, apa yang diperintahkan bahwa integral itu integral volume ya, integral volume itu dari divergensi dari V d tau itu sama dengan berapa ya. Nah, di sini kita perlu hitung ini dulu ya, hitung ini dulu ya, cari ini dulu. Nah, cari ini. Nah, berarti ya, divergensi V. Nah, karena di sini apa namanya? Karena di sini sudah dalam arah R, maka bentuk divergensi V-nya itu seperti ini. Seper R kuadrat ya. dr ya, do R R kuadrat V. Nah, ya sudah tinggal kita masukkan bahwa ini seper R kuadrat ya. Lalu dikalikan do R R kuadrat ya, dikalikan V ya. Nah, ini oke ya, oke. Nah, ini lebih mudah ya, kita nyatakan bentuk turunan ya, turunan perkalian ya. Nah, yang pertama turunkan dulu yang depan ya, jadinya 2RV ya. Lalu turunkan yang belakang jadinya R kuadrat do V do R. Nah, seperti ini. Nah, sehingga seper R kuadrat ya, 2R, V-nya berapa tadi? V-nya itu sama dengan ya, V-nya itu sama dengan R pangkat 3 ya. R pangkat 3. Nah, terus ditambahkan ya R kuadrat ya, do V do R ya, ini turunan V terhadap R ya. Nah, ini sama dengan ya, turunan V terhadap R itu sama dengan 3R kuadrat ya. 3R kuadrat. Nah, ini kenapa di sini R topinya nggak ada? Karena sudah didotkan ini ya, di mana ya ini apa namanya operator nabelanya itu kan sama dengan ya R topi yang seper R kuadrat do R ya R kuadrat. Nah, jadi kan R topi kena R topi jadinya 1 habis, sehingga sisanya ini maka divergensi V sama dengan ya seper R kuadrat itu 2R kali R pangkat 3, 2R pangkat 4 tambah ya, ini 2R pangkat 4 ya, 2R pangkat 4 ya, 4 tambah 3R pangkat 4. Hasilnya ya 5R pangkat 4 dibagi R kuadrat sama dengan 5R pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dikasih penunjuk bahwa d tau-nya itu sama dengan R kuadrat sin theta d theta dv dr. Nah, d tau itu sama dengan R kuadrat dr ya, sin theta dr d theta dv. Maka integral ini menjadi ya, integral ini menjadi 3 ya, karena batasnya ada 3 ya. Berarti R kuadrat ini 5R kuadrat kita masukkan ya, ini 5R kuadrat dikalikan R kuadrat dr sin theta dr d theta dv. Nah, batas yang depan ini batas yang R ya, R-nya dari mana berapa sampai berapa? Dari jarinya 5, maka yang dimasukkan 0 sampai 5. Nah, sin theta ini 0 sampai pi, nah dv itu 0 sampai 2 pi. Nah, seperti itu. Udah, kita integralkan satu-satu ini. Nah, ini integral 0 sampai 5 ya. 5R pangkat 4 dr ya. Integral 0 sampai pi ya, sin theta d theta integral 0 sampai 2 pi dv. Nah, integral ini sampai ini 2 pi, integral sin theta dari 0 sampai pi itu 2 ya. Tapi hasilnya 4 pi ya, integral ini 5R pangkat 4 itu R pangkat 5. Nah, dari 0 sampai 5. Masukkan ini. Jadi 4 pi dikalikan 5 pangkat 5 ya. Jadi ini hasilnya sekitar 12.500. Nah, atau kalau kita lihat pi, kalau kita lihat tuh mendekati 12.492 pi ya. Kita silakan saja seperti itu. Nah, ini yang sama dengan integral divergensi V d theta. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bisa kerjakan soal yang satunya ya. Nah, soal ini sama ya. Jadi selanjutnya ini untuk soal 5 yang tadi, untuk soal 5 di atas itu maksudnya soal yang sebelumnya ya, di mana V itu kan sama dengan
Nah, tadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ya dikalikan xi ya ditambah yj tambah zk ya, tidak lain dan tidak bukan. Tadi kita buat rumusan bahwa ini r pangkat 3 r topi. Nah, berikut. Nah, di sini kita harus hitung ya, ya, hitung integral v dot entopi d sigma. D sigma elemen permukaan, di mana d sigmanya sama dengan r kuadrat sin theta d theta d dv. Nah, di sini v sudah kita definisikan. Nah, n-nya ini kemana? Ya, n ini apa namanya? Arah tegak lurus ya, arah tegak lurus, dari permukaan. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat arah tegak lurus permukaan di setiap titik itu arahnya sama dengan jari-jari di setiap titik. Artinya kalau jari-jarinya ke sini, komponen tegak lurusnya r-nya juga ke sini. Ya, kalau misalkan jari-jarinya ke sini, ya, maka komponen tegak lurusnya ke sini, entopi. Di mana arah jari-jari itu adalah r topi. Nah, arah jari-jari itu juga r topi, sehingga entopi itu sama dengan r topi. Nah, seperti itu. Ya, arah tegak lurus dari apa namanya permukaan bola yang melengkung itu sama dengan arah jari-jarinya, radial. Jadi kalau jari-jarinya keluar, maka arah tegak lurus bolanya itu juga keluar. Seperti itu. Itu bisa digunakan dari teorema Gauss. Ya, seperti itu. Maka ini integral ya, v dot n d sigma ya, di mana v-nya itu sama dengan ya, berarti integral ya, integralnya jadi 2 ya. V-nya itu ya, V-nya itu sama dengan R pangkat 3 ya, R topi, N topinya juga jadi R topi ya, itu jadinya R kuadrat sin theta d theta dv. Kenapa integralnya ada 2? Karena di sini cuma diferensialnya ada 2, sehingga ini 0 sampai pi, dan belakang ini 0 sampai 2 pi. Nah, di sini integralnya tidak mengandung R, sehingga ininya sama dengan 1 ya, R pangkat 2 R kali R pangkat 3 R pangkat 5 kalikan 0 sampai 2 pi d pi 0 sampai pi sin theta d theta ya, sehingga kita dapatkan integral v dot n d sigma itu sama dengan ini kan 2 pi, ini hasilnya 2 ya, ini hasilnya 4 pi r pangkat 5 ya, 4 pi r pangkat 5, di mana jari-jarinya itu sama dengan 5 ya. Ya udah, masukkan 4 pi dikalikan 5 pangkat 5, ini hasilnya kurang lebih 12.500 pi, atau bisa juga tuliskan 12.492 pi. Seperti itu. 12.492 pi. Nah, seperti itu. Ya, sehingga terbukti ya, bahwa hasilnya 12.492. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari soal nomor 5 dan 6 ya? Dari soal 5 dan 6, maka bisa kita simpulkan bahwa integral ini v dot n d sigma itu sama dengan ya, sama dengan integral ya, ini pada arah sigma integral tau ya, divergensi dari v ya dikalikan d tau. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan merupakan ya implikasi dari teorema divergensi ya. Ini namanya teorema divergensi. Nah, oke. Nah, oke, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.